Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN CPNS maupun sobat calon ASN CP3K, jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu semuanya, apa kabar Anda sekalian yang sedang menyaksikan channel ini? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa seleksi penerimaan CP3K sedang berlangsung ya, menggunakan seleksi CAT yang cepat, akuntabel, dan transparan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan kegiatan SKD kemarin dan terpilih dalam 3 formasi atau 3 besar dan melanjutkan pada seleksi kompetensi bidang, nah kabarnya kompetensi bidang ini akan dilangsungkan pada minggu depan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS, ini saya akan berikan informasi ya kaitan dengan 10 larangan peserta SKB CPNS. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengetahui kaitan dengan 10 larangan ini bagi Bapak Ibu yang sedang atau akan melaksanakan kegiatan SKB atau seleksi kompetensi bidang CPNS. Bagi Bapak Ibu penonton setia channel ini, saya ucapkan terima kasih karena secara tidak langsung Anda telah mengupdate informasi-informasi kaitan dengan CPNS maupun CP3K. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan agar Anda semua dapat mengupdate informasi-informasi kaitan dengan CPNS maupun CP3K. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Jangan abaikan 10 larangan peserta SKB CPNS 2024 yang wajib kamu ketahui. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan SKB CPNS, ada 10 larangan agar Bapak Ibu wajib ketahui dan Bapak Ibu terapkan ya pada seleksi SKB CPNS 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan. Informasi kali ini disampaikan oleh Klik Pendidikan yang menyampaikan bahwa peserta SKB CPNS 2024 saat ini tengah menjalani tes seleksi baik berbasis CAT maupun non-CAT, sehingga penting untuk memahami aturan mainnya. Dalam tes SKB CPNS 2024 ada 10 larangan yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan ya kaitan dengan 10 larangan ini agar tidak gagal sebelum bertanding. Nah, jadi kalau misalkan 1 atau 2 saja Bapak Ibu terapkan ya 10 larangan ini, konsekuensinya nanti Bapak Ibu gagal sebelum bertanding, nanti didiskualifikasi duluan oleh panitia. Jangan sampai Anda melanggar larangan peserta SKB CPNS 2024 karena hal tersebut bisa berujung pada diskualifikasi langsung. Nah, ini akan didiskualifikasi langsung oleh panitia ya jika salah satu dari 10 larangan ini Bapak Ibu terapkan. Salah satu larangan yang sering terabaikan adalah membawa perangkat elektronik, ini bisa handphone ya, ke dalam ruangan ujian karena dapat menggagalkan proses seleksi Anda. Ini biasanya di dalam sebuah lingkup seleksi CPNS ada petugas yang bertugas untuk menitipkan barang ya. Jadi menunggu barang-barang kita yang dititipkan pada petugas tersebut. Dan di dalam pun akan diperiksa kembali apakah kita membawa barang-barang yang tidak boleh dibawa untuk menuju ruang tes ya. Setahu saya yang dibawa itu
adalah KTP dan kartu ujian saja. Selain itu, peserta juga dilarang mengenakan pakaian tidak sesuai ketentuan seperti jeans atau kaos. Ini sudah tidak sopan ya bila kita gunakan pada acara-acara formal. Karena ada aturan resmi terkait busana. Biasanya setiap tahun pun kaitan dengan busana ini mengenakan baju hitam putih. Lalu apa saja 10 larangan peserta SKB CPNS 2024? Larangan peserta SKB CPNS 2024 berdasarkan pengumuman resmi sesuai pengumuman nomor 09 panpel.bkn/12/2024 tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2024 menggunakan Computer Assisted Test atau CAT. Berikut adalah larangan yang wajib diperhatikan. Yang pertama nih, Bapak Ibu harus paham ya. Tidak diperkenankan membawa alat komunikasi seperti ponsel, tablet, atau perangkat elektronik lainnya, termasuk aksesoris, buku, catatan, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh kita bawa ya. Mending kita cari aman saja. Yang kedua, dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau barang berbahaya lainnya. Fix kalau Bapak Ibu sekalian bawa kaitan dengan barang-barang ini, berarti niat Bapak Ibu bukan melakukan tes SKB, melainkan mau tawuran ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan komputer hanya diperbolehkan untuk aplikasi CAT. Penggunaan untuk keperluan lain tidak diizinkan. Nah, Bapak Ibu juga tidak dibolehkan ya membuka halaman-halaman lain semisal YouTube atau medsos-medsos lainnya. Dan penggunaan komputer di tempat lokasi hanya diperbolehkan untuk aplikasi CAT saja. Kemudian yang keempat, membawa makanan atau minuman ke ruang ujian tanpa izin dari panitia. Nih, bila mana tesnya pagi, Bapak Ibu belum sarapan, ini diharapkan agar sarapan dulu ya di luar lokasi tes. Yang kelima, peserta dilarang berkomunikasi dengan peserta lainnya selama ujian berlangsung, karena ini akan mengganggu tingkat fokus teman-teman atau peserta lainnya yang sedang melaksanakan tes. Yang keenam, dilarang menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa izin panitia selama ujian. Nah, jadi kalau misalkan mau minjemin pensil atau minjemin kertas atau apalah itu yang Bapak Ibu punya kepada teman di pinggir ya, itu tidak diperbolehkan. Ataupun Bapak Ibu minta suatu barang atau minjam suatu barang kepada teman yang di pinggir Bapak Ibu, itu tidak diizinkan oleh panitia ya. Makanya kalau mau kita harus izin terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, peserta tidak diperkenankan keluar dari ruang seleksi kecuali dengan izin dari panitia. Misalkan kita itu bisa keluar itu jikalau sudah mengisi soal-soal yang panitia uraikan ya, yang harus kita isi pada aplikasi CAT. Yang kedelapan, yaitu merokok dalam ruangan seleksi. Ini sangat tidak diperbolehkan. Yang kesembilan, dilarang menyebarkan soal seleksi melalui media apapun. Nah, apanya yang akan disebar ya? Catatan-catatan kita pun, barang-barang atau alat-alat kita semisal handphone pun tidak boleh dibawa masuk. Kemudian yang ke-10, tindakan kecurangan dalam bentuk apapun sangat dilarang. Jika dilakukan, maka akan dilakukan diskualifikasi oleh panitia. Dengan memperhatikan larangan-larangan ini, peserta diharapkan mampu menjaga integritas, ya, kejujuran, dan ketertiban selama pelaksanaan ujian.
Setelah memahami larangan, peserta juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi berbagai materi yang akan diujikan dalam SKB. Berikut adalah materi SKB CPNS 2024 yang perlu dipahami. Sesuai dengan pasal 33 Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, materi yang diujikan dalam SKB dapat mencakup berbagai aspek sesuai dengan jabatan yang dilamar, antara lain psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, dan tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan tes kesamaptaan atau tes kesehatan jiwa, juga psikotes, kemudian tes kemampuan bahasa asing, ini biasanya dilakukan oleh kementerian-kementerian pusat ya, oleh pusat. Dan untuk daerah biasanya hanya tes potensi akademik saja. Bila mana nilainya paling tinggi dari lawan-lawannya, dia langsung diangkat untuk penetapan NIP. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan kaitan dengan larangan peserta SKB pada saat seleksi tes nanti ya. Jadi harap menjadi catatan dan agar dapat dipahami Bapak Ibu sekalian agar menjauhi 10 larangan-larangan tersebut ya. Agar Bapak Ibu tidak didiskualifikasi pada saat seleksi kompetensi bidang atau SKB. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kaitan dengan informasi dalam kesempatan di video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.